Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? Are you fine like me? I hope you very well. So we can learn English language together. Nah, oke sahabatku sekalian, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar sepintas tentang to be. Apa sih to be itu dan bagaimana bentuknya? Check this out. To be di sini terdiri dari am, is, are, sedangkan was sama were merupakan bentuk lampaunya. Banyak yang mengartikan to be ini sebagai adalah. Namun, nyatanya to be ini tidak diartikan dalam bahasa Indonesia ya guys. Perlu diingat bahwa to be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat atau sebagai kata bantu dari sebuah kalimat. Jadi, tidak bisa diartikan ya guys. Oke, di sini kita akan mengupas tentang pengertian to be. Di sini ada 3. Yang pertama adalah am. Am di sini dipakai untuk orang pertama. Biasanya dipasangkan dengan subjek I. I am. I am. Sedangkan yang kedua adalah is. Is di sini dipakai untuk orang ketiga tunggal dan biasanya dipasangkan dengan subjek he, she, it. Seperti contohnya, he is, she is, it is. Dan yang ketiga adalah are. Are di sini dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak. Dan biasanya dipasangkan dengan you, we, dan they. Seperti contoh, you are, they are, we are. Sedangkan was dan were di sini digunakan untuk bentuk lampau atau simple past tense. Untuk yang pertama was di sini merupakan bentuk lampau dari am and is, berpasangan dengan subjek I, he, she, it. Untuk contohnya, I was, he was, she was, atau it was. Untuk yang kedua, were merupakan bentuk lampau dari are. Biasanya dipasangkan dengan subjek you, we, they. Untuk contohnya, you were, we were, they were. Oke, ini adalah contoh penggunaan to be. Seperti yang saya jelaskan di atas, to be digunakan sebagai penghubung antar subjek atau predikat. Nah, predikat ini dapat berupa adjektif, noun, adverb, atau verb ing. Untuk yang pertama, to be di sini menggunakan adjektif, to be plus adjektif ya. Adjektif merupakan kata yang menunjukkan sifat dari subjek atau objek. Contohnya, di sini ada 3 contoh. Yang pertama yaitu I am happy. I am happy. I di sini merupakan subjek, sedangkan am merupakan to be. Happy adalah adjektif, sifat. I am happy. Saya senang. Saya subjek. Am di sini tidak diartikan dan happy adalah senang. Jadi, I am happy. Saya senang. Untuk contoh yang kedua, she is pretty. She is pretty. She di sini adalah subjek, dia perempuan. Is di sini adalah to be. Pretty adalah adjektif. She is pretty. Dia perempuan cantik. Jadi di is di sini tidak ada arti. Untuk contoh yang ketiga, you are diligent. You are diligent. You di sini adalah subjek. Are di sini adalah to be dan diligent di sini adalah adjektif.
Untuk penggunaan to be nomor 2, yaitu to be plus noun. Noun merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, profesi, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Untuk contohnya ada 3 di sini. Yang pertama, I am a writer. I am a writer. Untuk subjek di sini kita bisa lihat subjeknya adalah I, am adalah to be, a writer adalah noun. Kata benda, seorang penulis. Untuk yang kedua adalah they are student. They are students. They, mereka merupakan subjek, are adalah to be, students adalah murid. They are student, mereka murid-murid. Ini jamak ya, studentnya. Karena subjek yang kita gunakan adalah they. Untuk contoh yang ketiga, she is a dentist. She, dia perempuan, di sini adalah subjek, is adalah to be, a dentist, dokter gigi adalah noun, bentuk pekerjaan. She is a dentist. Dia adalah dokter gigi. Next. Untuk bentuk penggunaan to be yang ketiga adalah to be plus adverb. Adverb di sini merupakan kata yang menerangkan tempat dan waktu kejadian terjadi. Contohnya, I am at home. I am at home. I di sini subjek, seperti biasa, am di sini to be, dan at home, lokasi, di rumah, adalah adverb, keterangan tempat. Yang kedua, my sister is in the cinema. My sister di sini adalah subjek, kakak perempuan saya, is di sini adalah to be, in the cinema, di bioskop adalah keterangan tempat, yaitu di bioskop. Contoh yang ketiga adalah they are not in their room. They are not in their room. Mereka merupakan subjek, they, are di sini adalah to be, not in their room, tidak di ruangan mereka, merupakan keterangan tidak di ruangan. Next. Untuk bentuk yang terakhir yaitu to be plus verb ing. Verb ing di sini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah aktivitas yang masih berlangsung atau sedang dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Ini adalah contoh penggunaan to be plus verb ing. Untuk yang pertama, I am studying English. I am studying English. I di sini tetap subjek, am tetap to be. Studying adalah verb plus ing, English, bahasa Inggris. I am studying English. I adalah saya, am tidak diartikan, studying sedang belajar. English, bahasa Inggris. Untuk contoh yang kedua, my mother is cooking. My mother tetap subjek, is adalah to be, cooking adalah verb plus ing. My mother is cooking. Ibu saya, is tidak diartikan, cooking sedang memasak. Ibu saya sedang memasak. Untuk contoh yang ketiga, we are reading the same book. We are reading the same book. We di sini adalah subjek kita, are to be, reading adalah verb ing. The same book. We are reading the same book. Kita reading sedang membaca the same book, buku yang sama. Kita sedang membaca buku yang sama. Penggunaan kalimat di atas merupakan bentuk present.
Namun, jika konteks waktunya ada di masa lalu atau lampau, tinggal diubah to be-nya menjadi was were ya guys. Baiklah, cukup sekian materi dan belajar kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan share materi ini ke teman-teman kita ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.